Baik, kita kembali di Special Talk Show bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Dan juga ini kalau kita berbicara tadi pertanyaan yang nanti langsung dijawab berkaitan dengan buaya ya, buaya yang selalu berkeliaran. Ya, ini selalu bermunculan di seputaran Kota Kupang nih, menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat ini. Ini bagaimana soal penanganan dari BKSDA sendiri? Baik, kalau konflik satwa ini khusus buaya sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu ya. Tapi karena ini juga terkait dengan Balai Besar KSDA NTT, sehingga kita melakukan upaya pengendalian, upaya penanganan dan lain sebagainya. Salah satu upaya jangka pendek yaitu penanganan konflik satwa, khusus satwa-satwa yang keluar dari habitat dan memasuki area publik dan meresahkan warga. Ini yang selama ini sering kita dengar ya, banyak bermunculan di TV, di YouTube dan sebagainya. Itu bukan hanya di NTT sini saja, tapi ini semacam fenomena yang di semua tempat. Khusus untuk NTT ini, ya sudah beberapa tahun terakhir dari kita Balai Besar KSDA NTT membentuk, ya saya bilang tadi upaya jangka pendek itu membentuk unit pengelolaan satwa, sehingga khusus untuk bergerak di menangani satwa. Sudah beberapa kasus juga yang kita tangani, yang kita dapat dari laporan masyarakat, ya, baik laporan langsung maupun lewat media massa yang sudah kita bangun. Itu berbagai macam laporan. Ada yang melaut, ada yang sementara di muara, ada yang sementara, ya artinya buaya-buaya yang bersentuhan dengan manusia itu akhir-akhir ini memang sering terjadi. Itu juga mungkin beberapa faktor ya, beberapa faktor penyebab itu. Salah satunya kenapa sehingga mereka harus keluar dari habitat, mungkin saja habitatnya sudah terganggu, sudah bersentuhan sekali dengan masyarakat, dengan manusia, sehingga mau tidak mau penyediaan pakan untuk buaya itu sendiri berkurang, karena manusia juga harus membutuhkan itu, sedangkan dia juga buaya juga harus makan, sehingga mau tidak mau dia keluar untuk mencari daerah makan pakannya dia. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Pak Iwan. Ini berkaitan dengan yang tadi. Dengan konflik buayanya. Ya, memang kalau habitat tempat hidupnya sudah terganggu, otomatis dia akan keluar. Dan ini berkaitan dengan pengendalian ekosistem nih. Iya. Keamanan. Kalau habitatnya itu terganggu, otomatis dia akan keluar ya, untuk mencari pakan di luar ya. Nah, saya ambil satu kasus ya. Ini dalam hal ini memang kalau buaya itu dia punya kapasitas untuk mengganggu manusia ya. Dia ukurannya lebih besar gitu kan, sehingga dia konflik dengan manusia. Nah, kalau ukurannya yang lebih kecil, misalnya kura-kura leher ular pulau rote, kalau habitatnya itu terganggu, danau-danaunya itu sudah banyak dialihkan menjadi kawasan pertanian, kemudian wilayah sekitar danau itu sudah banyak menggunakan pestisida, sehingga kawasan danau tempat hidupnya kura-kura itu tercemar, maka dampaknya dia akan punah, mati habis. Nah, kebetulan kalau buaya ini kan besar, kalau terganggu mungkin di habitatnya dia tidak nyaman, dia punya kemampuan untuk keluar, dan kebetulan ketemu dengan kita, dia lapar, kemudian ketemunya dengan manusia, akhirnya manusia yang dianggap sebagai pakan ya. Baik, dan untuk Anda juga pemirsa, silakan untuk memberikan pertanyaan, telepon ataupun WhatsApp di 081238 309920 atau yang ada di layar kaca Anda sekarang ini. Dan saya ke Pak Okta terlebih dahulu ya. Ini pertanyaan mungkin juga bisa nanti dilanjutkan oleh Pak Iwan juga. Ini dari Pak Arnold di Tablolong.
lewat WhatsApp. Bagaimana soal penanganan kasus penangkapan penyu secara liar yang masih dilakukan warga di Tablolong, Kabupaten Kupang. Nah, apakah ini masih dalam tugas dari BKSDA sendiri, dan kalau masuk langkah apa yang bakal dilakukan? Ini yang bakal dilakukan. Baik. Okta. Jadi itu salah satu dari beberapa satwa yang yang ada terjadi kasus lah ya. Penyu tadi itu mungkin tidak hanya balai besar, tetapi kalau kasus konflik satwa ini sudah terkait dengan beberapa pihak-pihak lain juga ya, dari kepolisian, dari Pemda, dari unsur-unsur lain adalah, sehingga saya bilang tadi itu salah satu upaya jangka pendek yang sudah kami lakukan itu ya, pembentukan unit penanganan satwa, terus kerjasama dengan pihak-pihak terkait, Pemda mungkin ya, kita bangun komunikasi kerjasama sehingga tidak menjadi tanggung jawab kami sendiri Balai Besar KSDA NTT, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang Artinya NTT. BKSDA sendiri sebagai pawang. Ya, sehingga beberapa kasus terakhir ya seperti penyu itu juga kita dapat laporan dari Polair, itu lokasinya di Mata air. di Kelapa Tinggi ya, Kelapa Tinggi Tarus atau daerah Desa Mata Air. Kuesau, Desa Mata Air ya, Desa Mata Air, sehingga jadi kita bangun kerjasama ini supaya bisa mengurangi ya, paling tidak mengurangi tingkat kriminal, tingkat perburuan liar atau peredaran liar ilegal satwa, sehingga ya kami juga merasa sedikit beban kami sedikit terbantu ya dengan teman-teman, mungkin juga masyarakat juga ada yang melapor, oh ada peredaran satwa di sana. Itu yang saya bilang tadi, salah satu contoh Polair temukan masyarakat yang menangkap penyu terus mau dijual atau apalah waktu itu, sehingga kita juga langsung turun ke lapangan dan melakukan tindakan lebih lanjut. Oke, baik Pak Okta dan juga Pak Iwan, ini ada penelpon sebelum nanti saya bacakan juga WhatsApp yang berikutnya. Halo, selamat pagi AFB TV Kupang. Oh, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Boleh? Baik, ini sama Pak Martin di Ya. Tablolong. Pak Martin, silakan. Ya, begini Pak. Ini kan kita lihat ini banyak, kalau di wilayah kami di Tablolong ini masih terlalu banyak rusa-rusa yang mau dibilang ditangkap secara liar, kalau memang rusa itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang tangkap ini kalau kita mau lihat di sini Pak, ini paling banyak polisi kehutanan. Artinya orang-orang yang tahu ini, tapi kalau mereka tangkap. Terus kalau kita tangkap, kita dibawa ke polisi dan diproses lanjut, tapi mereka sendiri yang tangkap, mereka tidak diproses. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Pak Martin di Polok, ini berkaitan dengan rusa-rusa liar. Nah ini sebenarnya yang harus melindungi ternyata yang istilahnya membawa nih. Ya, sebagai pelaku. Ya, kira-kira seperti apa? Mungkin saya ke Pak Iwan. Ya. Oke. Silakan Pak Iwan. Sebenarnya ya, Mungkin panas nih ya. Pak Iwan. apa ya? Perlindungan tumbuhan dan satwa liar itu tanggung jawab kita bersama ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tindakan represif itu sebenarnya kita tidak menginginkan dengan represif. Kita menginginkan itu penyadaran dari masyarakat, kemudian ada manfaatnya dari masyarakat. Contoh sebenarnya di Desa Mata Air Kelapa Tinggi itu ya, mungkin dulu mereka ada kasus pengambilan penyu, tetapi yang saya dengar terakhir saat ini masyarakat di sana sadar Pak. Jadi masyarakat dengan upaya mereka sendiri melakukan konservasi penyu itu. Dan memang kalau kita lihat, misalnya kalau contohnya di wilayah pesisir pantai itu, tidak semua wilayah pesisir pantai itu masuk kawasan konservasi Balai Besar KSDA. Contoh di Mata Air itu, wilayah pantainya itu di luar kawasan konservasi. Tetapi memang tanggung jawab kita adalah tanggung jawab karena spesiesnya spesies dilindungi. Alangkah baiknya sebenarnya kalau itu kita sama-sama mendapatkan manfaat ya. Kita misalnya berkaca di pulau lain lah Pak, misalkan di Pulau Bali. Di sana itu bukankah
masyarakat mendapatkan manfaat itu dari penyu. Iya. Kemudian ada turis datang, Berkaitan kemudian dengan pariwisata. pariwisata ya. Itu lebih memberikan income daripada masyarakat mengambil telurnya atau memakan daging penyunya seperti itu. Kalau mengenai hal ini mungkin lebih lanjut bisa datang ke kantor lah, bagaimana prosesnya sehingga kita bisa saling memahami gitu ya. Oh ini petugas ini tukang ambil rusa ini ya. Oke. Ke kantor lah saling memahami ya. Kalau yang sejauh yang kami tahu polisi kehutanan kami tidak ada yang seperti itu ya. Laporan itu harus secara spesifik ya. Dan untuk upaya penegakan hukum, untuk saat ini ada satu Direktorat Jenderal kami yang khusus menangani penegakan hukum, namanya Dirjen Gakum, ya, penegakan hukum. Kalau dilaporkan ke situ pasti akan ditangani berjangkit mengenai rusa ini, Pak. Kemudian kedua mengenai bisa dilaporkan juga langsung ke pihak kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan kami dalam hal penegakan hukum. Tetapi sekali lagi yang ingin kita sampaikan ya, bahwa ini adalah upaya terakhir lah represif. Iya. Yang terutama itu kan ada manfaatnya. Tadi sudah kita ceritakan tadi cukup panjang lebar bahwa rusa itu bisa ditangkarkan dan jenis F2-nya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebenarnya langkah itu yang ingin kita tempuh, Pak, sebenarnya. Berarti yang diambil mungkin yang F2-nya. F2-nya. Pak Okta. Ya benar sekali. Pemanfaatan itu nanti diatur di F2-nya cucu ya. Itu F2 itu cucu, F0 itu indukan, F1 anak. Nanti tapi itu diatur lewat penangkaran atau budidaya ya, itu bisa dimanfaatkan. Artinya ada izin legal dari Balai Besar KSD NTT sebagai pihak yang berwenang. Kalau terkait Pak Martin laporan tadi itu mungkin bisa saya juga baru dengar ya, kami mungkin baru dengar ini. Kalau setahu kami, teman-teman kami di lapangan itu mungkin saya bisa pastikan tidak ada ya. Oke. Tidak ada oknum yang bisa berani untuk, karena itu satwa yang dilindungi. Baik. Mungkin ada pihak lain yang bisa manfaatkan nama Polhut atau bagaimana, saya kurang tahu. Mungkin nanti bisa dilaporkan langsung Dan ke... kita punya kontak center yang mungkin 24 jam bisa dihubungi. Baik, di nanti website. untuk soal kontak personnya nanti juga bisa disampaikan juga oleh Pak Sulistianto. Nanti ini buat Anda juga pemirsa, penelpon yang berikutnya ini mungkin satu penelpon terakhir untuk sesi ini. Saya sapa. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Iren di Naikolan. Ya, Ibu Iren Naikolan, silakan Ibu. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya, selamat pagi Ibu Iren. Jadi pertanyaan saya, penyu kan merupakan salah satu satwa yang dilindungi ya Pak. Bisa diulangi Ibu? Terkait penyu Oh ya. merupakan hewan satwa yang dilindungi. Tapi sekarang ini masih banyak oknum-oknum yang menangkap penyu dengan sembarangan. Itu ada sanksi apa yang diberikan untuk pelaku-pelaku yang jika tertangkap gitu? Dikasih efek jerah supaya tidak lagi melakukan penangkapan terhadap penyu. Oke. Baik, itu saja Ibu Iren. Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ini berkaitan dengan penangkapan penyu nih. Ya, ini hewan yang dilindungi. Bagaimana nih dengan mereka yang menangkap? Ya, kalau ya Mas Iwan ya, atau saya. Kalau aturannya sudah jelas, Bu. Jadi Undang-Undang 590 itu mengatur bahwa ancaman hukumnya maksimal 5 tahun penjara. Ya, 5 tahun penjara. Jadi kita sangat tidak menginginkan adanya pengambilan penyu secara ilegal, dan ancaman hukumannya sudah jelas bahwa bukan hanya penyu hidup, tetapi bagian-bagiannya juga, misalnya karapasnya yang dimanfaatkan itu juga termasuk bagian yang dilindungi yang tidak boleh dimanfaatkan. Jadi bukan hanya satwanya, sampai kepada misalkan diolah menjadi apa, bagian tubuhnya apa, itu juga dilindungi, dan ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun penjara ya, 5 tahun penjara. Itu aturannya secara tegas. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa upaya dari Balai Besar itu saya pikir sudah cukup berjalan baik ya selama ini. Hanya mungkin oknum saja ya. Ini kita tidak bisa simpulkan satu lembaga atau apa, tapi ini mungkin oknum. Ya, oknum itu bisa saja siapa. Tapi upaya-upaya dari
KSDA selama ini sudah sosialisasi sampai ke masyarakat pesisir, itu kita sudah lakukan, baik itu konflik satwa buaya dan lain sebagainya sudah kita lakukan ya. Sehingga mungkin kalaupun masyarakat tersebut kalau belum memahami tentang aturan, mungkin dia akan diberikan sanksi atau semacam diberikan penjelasan, sehingga mungkin kedepannya tidak terulang lagi karena terkait status satwa tersebut. Oke, baik. Terima kasih, dan ini yang berikut lagi juga mungkin ada harapan juga tersendiri, baik itu dari Pak Iwan selaku Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan dan juga nanti Pak Okta selaku unit penanganan satwa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Saya ke Pak Iwan terlebih dahulu. Iya, harapan kami sebenarnya apa ya? Kami itu tidak ingin menyampaikan mengenai, apalagi tadi saya menyampaikan ancaman hukum ini. Bukan itu ya, bukan itu bukan solusi. Harapan kami sebenarnya masyarakat itu boleh memanfaatkan tumbuhan dan satwa liar itu dan boleh mendapatkan manfaat dari situ untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi dilakukan dengan tanda kutip kerangka aturan yang pas, ya, sehingga pemanfaatannya itu lestari. Ya. Oke. Tumbuhan dan satwa liarnya itu tetap ada sampai ke anak cucu kita, tapi kita dapat memanfaatkan sebesar-besarnya dari situ untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, harapan kami. Oke, baik. Silakan Pak Okta. Ya, mungkin saya juga sama dengan Mas Iwan, cuma saya tambahkan sedikit. Ini terkait aturan dan juga sebenarnya kita semua ya, tidak hanya untuk kami tapi untuk kita semua masyarakat NTT, harapan kami marilah kita jaga kelestarian lingkungan alam ini untuk anak cucu kita, karena tidak hanya sebatas atau sampai di kita saja atau anak kita, tetapi biarkan ekosistem ini berkelanjutan terus menerus, sehingga misalnya Kakatua Jambul Kuning yang ada saat ini ya, itu bisa dilihat nanti berapa tahun ke depan kemudian ya, jangan sampai hanya punah sampai di sini saja, tetapi ya ini ya jangan sampai hanya melihat gambarnya saja dan gambarnya pun hilang, satu saat akan hilang juga. Tinggal ceritanya saja. Ini yang kita harapkan, marilah kita sama-sama tidak hanya BBKSDA saja yang menjaga atau melestarikan, tetapi semua kita unsur masyarakat, pemerintah, kita sama-sama menjaga kelestarian ini supaya bisa berkelanjutan ya. Terkait dengan aturan ya itu tetap berjalan, dan sosialisasi dari kami dari Balai Besar akan tetap ditingkatkan sampai pada masyarakat paling bawah sehingga semuanya bisa mengerti. Baik, terima kasih untuk dua narasumber. Ini Dr. Elisa Iswandono selaku Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, dan juga ada Bapak Octavianus Asene selaku Koordinator Wildlife Rescue Unit atau Unit Penanganan Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, sudah berbagi informasi dengan kita. Nanti juga pemirsa, kita masih bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Nanti kita mau melihat juga bagaimana dengan menganalisis pemanfaatan dan juga pelayanan yang terjadi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bersama dengan Bapak Sulistianto yang nanti juga akan menyapa Anda. Kami segera kembali.